Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-79. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Winih memang duduk, tetapi wajahnya masih saja nampak gelap. Bukan saja kekecewaannya terhadap sikap kakek, ayah, dan ibunya, tetapi juga sikap Manggada dan Laksono. "Winih," berkata Manggada, "kami tidak sedang mengatakan sikap batinmu. Aku tahu bahwa kau telah menganggap kami berdua sebagaimana kakak kandungmu sendiri. Kami berdua pun menganggapmu sebagai adik kandungku sendiri. Sehingga dengan demikian, maka apa yang kami lakukan adalah ungkapan sikap seorang kakak terhadap adiknya. Tetapi yang kami katakan adalah sikap batin Darpati. Ia tahu bahwa aku dan Laksono bukan kakak kandungmu, bukan pula sepupumu, dan bahkan bukan sanak kadangmu sendiri. Karena itu, maka Darpati berpendapat bahwa ada kemungkinan aku atau Laksono ingin berdiri menjadi sekat keinginannya untuk mendekatimu. Karena itu, maka baik aku maupun Laksono harus disingkirkan dengan caranya agar tidak meninggalkan jejak." "Hati kalianlah yang berbulu. Kalian menuduh Darpati berbuat jahat. Tetapi bukankah di hati kalian sendiri tumbuh niat seperti itu? Kalian ingin menyingkirkan Darpati jika tidak merampas nyawanya, karena kalian tidak mampu, juga dengan menghancurkan nama baiknya. Agaknya kakek, ayah, dan ibu mulai terpengaruh oleh tanggapan kalian terhadap Darpati," sahut Winih. "Winih," berkata Manggada yang mulai berkeringat mengendalikan perasaannya yang bergejolak, "Kau harus mencoba mendengarkan kata-kata kami." Laksono lah yang menjadi hampir tidak sabar. Tetapi karena ia mengingat bahwa gadis itu adalah cucu Kiai Gumroh, maka Laksono dengan susah payah masih mengendalikan dirinya. "Apalagi yang harus aku dengar?" bertanya Winih. "Apapun yang kami lakukan adalah karena kami menganggapmu sebagai adik kandung kami sendiri. Kami tidak mau melihat kau ditelan oleh serigala yang ganas, namun yang mengenakan bulu domba itu," berkata Manggada. "Sekali lagi, harus kau sadari bahwa yang kami katakan adalah sikap batin Darpati, bukan sikap hatimu. Kau harus yakin bahwa kami tidak dapat menganggapmu lain daripada adik kandung. Itu pun merupakan satu kehormatan yang tiada taranya. Karena kami adalah anak-anak terbuang yang mengembara, menyusuri lorong-lorong sempit, lereng-lereng terjal dan tepi-tepi hutan yang pepat. Di siang hari, kami berpayung matahari, dan di malam hari, kami berkandang langit dan berselimut awan. Dengan demikian, bagaimana kami berani memikirkan atau bahkan berangan-angan jauh melampaui derajat dan martabat kami sebagai pengembara yang tidak berharga?" Winih mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata lembut, "Maaf Kakang, tetapi Kakang jangan merajuk seperti itu. Seharusnya sebagai seorang laki-laki, Kakang menjadi marah kepadaku." "Winih," desis Manggada,
Seandainya aku tidak menganggapmu sebagai adik kandungku, maka aku tentu akan marah karena kau tidak berhak bersikap demikian terhadapku. Aku minta maaf kepada kakang berdua, desis Winih pula. Baiklah Winih, berkata Manggada kemudian. Aku akan melupakannya. Tetapi apa yang aku katakan tentang Darpati sama sekali bukan fitnah, tetapi benar-benar muncul dari nurani kami, kakak-kakak kandungmu. Mudah-mudahan dugaan kami itu tidak benar, sehingga persoalannya tidak akan berekor dengan luka-luka di hatimu dan di hati ayah, ibu serta kakekmu. Jika kau percaya, tentu juga di hatiku dan di hati Laksono. Aku berterima kasih bahwa kalian tidak menjadi marah kepadaku, Kakang, berkata Winih kemudian. Jika kau mau mendengarkan kata-kata kami, kata-kata kakek, ayah serta ibumu, maka kami akan menjadi sangat berbahagia, jawab Manggada. Winih pun kemudian bangkit berdiri sambil berdesis. Kakang, aku akan memperhatikan keteranganmu, keterangan ayah, kakek, dan ibu. Tetapi kenyataanlah yang akan membuktikan apakah anggapan kalian terhadap Darpati itu benar. Tentu saja Winih, tetapi kesadaranmu jangan datang terlambat, berkata Manggada. Winih mengangguk sambil tersenyum. Namun kemudian ia pun melangkah ke dapur sambil berdesis. Aku harus membantu ibu. Demikian Winih hilang di balik pintu. Laksono tiba-tiba saja berkata, apa pula yang kau lakukan? Hei, Winih sendiri berkata kepadamu, jangan merajuk. Seharusnya kau marah. Kenapa justru kau berkata dengan nada cengeng tentang pengembaraan kita? Seolah-olah kita di siang hari berpayung matahari dan di malam hari hati kita berkandang langit berselimut awan. Manggada tertawa tertahan. Katanya, tetapi bukankah hati Winih menjadi luluh? Apa katanya? Ia telah minta maaf kepada kita berdua. Hei, Laksono, seorang gadis yang sedang mulai menapakkan kakinya ke dalam dunia mimpi, maka ia akan lebih mudah tersentuh oleh kata-kata yang sedikit merajuk seperti itu. Laksono mengerutkan dahinya, namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, pantas Winih menyebut kita tidak jujur. Ternyata kau memang pandai berpura-pura. Tetapi bukankah kita tidak bermaksud buruk? Laksono mengangguk. Katanya, iya, kita memang tidak bermaksud buruk. Nah, kita sekarang akan turun ke kebun. Kita akan membantu Kiai Gumroh, ajak Manggada. Namun Laksono sempat berdesis. Tetapi mata Darpati tidak kabur. Kenapa? Bertanya Manggada. Laksono tersenyum. Perlahan-lahan ia berdesis. Winih memang cantik. Ah, kau, sahut Manggada. Ketika kita menyelamatkan gadis yang hampir saja menjadi korban keris panembahan itu, kau mengatakan bahwa gadis itu cantik sekali. Kemudian ketika kita membantu menyelamatkan Mas Roro, kau berkata bahwa Mas Roro adalah gadis yang sangat cantik. Sekarang kau bertemu dengan Winih, kau berkata bahwa Winih adalah seorang gadis yang memang cantik. Laksono tertawa. Hampir saja ia tidak dapat menahan suara tertawanya. Namun kemudian ia menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Tetapi ia sempat berdesis. Ketiga-tiganya telah kita pertaruhkan dengan nyawa kita. Sudahlah, desis Manggada. Kau jangan mengigau begitu. Laksono tidak menjawab.
Tetapi ia masih tersenyum sambil melangkah mengikuti Manggada yang pergi ke halaman belakang. Demikian keduanya berada di pintu butulan. Mereka melihat Kiai Gumroh yang telah berdiri di longgangan bersama Ki Praworo memandang ke udara. Tanpa ragu-ragu Manggada pun menebak. "Burung elang itu lagi, kek?" "Iya, kemarilah. Biarlah burung itu melihat bahwa kau berdua telah selamat sampai di rumah ini." Manggada pun dan Laksono segera turun ke longgangan. Mereka melihat sepasang burung elang yang terbang berputar-putar. Yang seekor tentu bukan elang yang telah terluka, sedangkan yang seekor lagi nampaknya juga masih segar. Tetapi mereka memang tidak dapat membedakan seekor elang dengan elang yang lain. Beberapa saat burung elang itu berputar-putar di atas rumah Kiai Gumroh, sementara Manggada berdesis hampir kepada diri sendiri. Apakah ada semacam isyarat buat Darpati? Manggada terkejut ketika ia mendengar Ki Praworo bertanya, "Kau yakin ada hubungan antara burung-burung itu dengan Darpati? Sehingga dengan demikian, kau yakin bahwa yang telah terjadi itu sengaja dilakukan oleh Darpati sebagai jebakan?" Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak. Baru kemudian Manggada menjawab sambil mengangguk kecil. "Kami hanya menduga, Paman. Tetapi menurut pendengaran kami atas beberapa pendapat dari Paman sendiri, kakek dan bibi, agaknya memang demikian. Namun Winih akan berpendapat lain." Ki Praworo mengangguk-angguk. Ketika Ki Praworo itu kemudian menengadahkan wajahnya, maka burung elang itu sudah terbang menjauh dan kemudian hilang di kejauhan. "Winih telah membuat kepalaku menjadi pening," berkata Ki Praworo. "Aku menyesal membawanya kemari, sehingga ia bertemu dengan Darpati. Bagiku Darpati jauh lebih berbahaya dari Rambatan, karena kita tahu dengan pasti siapakah Rambatan itu dan seberapa tinggi kemampuannya. Tetapi Darpati bagi kita masih terlalu asing, sementara Winih telah langsung tertarik melihat wujud orang itu." "Tetapi bagi seorang gadis seumur Winih, kita masih mempunyai kesempatan untuk mengarahkannya. Menurut pendapatku, sebaiknya kita berterus terang bahwa kita menduga bahwa Darpati adalah salah seorang dari antara mereka yang ingin mengambil pusaka-pusaka itu," berkata Kiai Gumroh. "Aku juga berpikir demikian, Ayah. Tetapi apakah Winih percaya? Apakah ia tidak mengira bahwa itu adalah sekedar alasan kita untuk mencegahnya berhubungan dengan Darpati?" "Kita akan mencobanya," berkata Kiai Gumroh. Ki Praworo mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah Ayah, kita memang harus berbicara dengan terbuka terhadap gadis itu. Kita berharap bahwa ia akan dapat mengerti apa yang sebaiknya dilakukan. Kita tidak ingin Winih menjadi semakin jauh terjerumus ke dalam ikatan batin dengan Darpati." Kiai Gumroh mengangguk-angguk saja, namun katanya kemudian kepada Manggada dan Laksono, "Kalian harus membantu kami." "Iya kakek," jawab Manggada dan Laksono. "Baiklah," jawab Kiai Gumroh. "Kita harus menjaga agar persoalan kita tidak menjadi semakin kusut. Sementara Kiai Windukusumo tentu sudah membicarakan rencananya semakin masak. Waktu kita menjadi semakin sempit. Orang yang kita harapkan dapat memberikan keterangan adalah Kundolo. Tetapi jika benar Darpati adalah salah seorang di antara mereka,
maka Kundolo akan semakin sulit menghubungi kita. Apalagi jika pada suatu saat Darpati ada di sini, sengaja atau tidak sengaja melihat Kundolo singgah. Ki Praworo mengangguk-angguk. Katanya, kita harus menemukan satu cara untuk menyingkirkan Darpati dari Wini. Tetapi Ki Praworo dan Kiai Gumroh sepakat untuk berbicara langsung dengan Wini lebih dahulu. Menjelang sore hari, maka Manggada dan Laksono telah melakukan tugasnya sehari-hari. Mereka telah berada di Banjar untuk membersihkan halaman Banjar, menggantikan pekerjaan Kiai Gumroh, mengisi lampu dan kemudian menyiapkannya. Jika senja turun, maka mereka tinggal menyulutnya saja. Namun dalam pada itu, seorang anak muda yang agaknya tergesa-gesa datang menemui mereka. Ada apa? Bertanya Manggada. Rambatan, desis anak muda itu. kenapa dengan rambatan? Bertanya Laksono sambil mengerutkan dahinya. Ia mendendammu. Jawab anak muda itu. Kenapa dendam kepadaku? Bertanya Laksono pula. Ketika ia berniat mengajak adikmu singgah di rumahnya, maka niatnya itu telah terhalang. Tetapi bukan kami yang menghalanginya, tetapi Darpati. Nampaknya ia tidak berani melawan orang itu. Selain itu, ia tidak tahu di mana tinggalnya orang yang telah memukulinya bersama dengan beberapa orang anak muda dari padukuhan kami. Jadi dendamnya ditimpakan kepada kami? Bertanya Manggada dengan nada tinggi. Iya, bahkan bukan hanya itu. Tetapi Rambatan telah mengadu kepada Ki Bekel. Meskipun Ki Bekel dan para bebau padukuhan ini tidak senang terhadap Rambatan dan tingkah lakunya, tetapi bahwa anak-anaknya dipukuli oleh orang lain, Ki Bekel agaknya menjadi marah juga. Apakah Rambatan telah mengelabui Ki Bekel dengan keterangan palsu? Bertanya Manggada. Tidak, Ki Bekel sudah mendapat laporan tentang apa yang terjadi. Ki Bekel memang menjadi marah kepada Rambatan dan memberinya peringatan. Tetapi di samping itu, Ki Bekel tidak mau anak padukuhan ini dipukuli oleh orang lain. Bukankah Rambatan berbuat salah? Jika tidak ada orang lain itu, maka adikku dapat saja mengalami hal yang buruk. Jawab anak muda itu. Menurut Ki Bekel, Rambatan harus dilaporkan kepadanya, bukan dipukuli dan bahkan dilukai. Jawab anak muda itu. Terlambat. Jika saat itu kami harus melapor kepada Ki Bekel, maka yang tidak diinginkan mungkin sudah terjadi. Sementara itu, memang Rambatan dan kawan-kawannya yang justru mendahului, sehingga timbul perselisihan itu. Berkata Laksono. Iya, aku mengerti. Tetapi berhati-hatilah. Aku pulang sajalah. Rambatan dan kawan-kawannya kadang-kadang tidak dapat menahan diri. Berkata anak muda itu. Tetapi jika ia berbuat demikian, maka Darpati akan marah. Ia dapat berbuat banyak atas Rambatan dan kawan-kawannya. Jawab Manggada. Betapapun tinggi kemampuan orang itu, tetapi Rambatan dapat menggerakkan banyak anak-anak muda padukuhan ini. Senang atau tidak senang, anak-anak muda itu tidak berani menolak jika Rambatan minta agar mereka melakukannya. Berkata anak muda itu. Jika dasarnya adalah karena mereka takut terhadap Rambatan dan kawan-kawannya, maka ketakutan yang lebih besar akan mencegah mereka. Darpati pantas lebih ditakuti dari Rambatan. Jawab Manggada. Tetapi orang yang bernama Darpati itu tidak bertemu setiap hari dengan anak-anak muda di padukuhan ini. Berkata anak muda itu.
Manggada dan Laksono termangu-mangu sejenak, namun kemudian Manggada berdesis. "Baiklah, kami akan pulang. Pekerjaan kami memang sudah selesai. Tinggal nanti menyalakan lampu-lampu minyak itu." Tetapi Laksono itu pun bertanya, "Jika kami pulang, apakah Rambatan dan kawan-kawannya tidak akan menyusul kami?" "Ada beberapa pertimbangan," berkata anak muda itu. "Aku sudah berbicara dengan beberapa orang kawan. Rambatan agaknya segan datang ke rumahmu karena ada adikmu, apalagi melakukan kekerasan terhadap kalian berdua." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Kata anak muda itu, "Jika Kiai Gumroh tidak terlalu sibuk, biar Kiai Gumroh sajalah nanti yang menyalakan lampu di Banjar." Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak. Dengan nada datar Manggada berkata, "Baiklah, aku akan berbicara dengan kakek." Demikianlah, maka Manggada dan Laksono itu pun segera meninggalkan Banjar itu. Sementara anak muda itu pun telah pergi pula. Anak muda itu berusaha agar kedatangannya tidak diketahui oleh Rambatan atau kawan-kawannya yang seakan-akan telah menjadi pengikutnya. Ketika Manggada dan Laksono sampai di rumah Kiai Gumroh, maka keduanya masih saja ragu-ragu apakah mereka akan mengatakannya apa yang akan dilakukan oleh Rambatan. Tetapi tiba-tiba saja Laksono berkata, "Aku tidak mau selalu menghindar dari setiap persoalan. Kita tidak akan dapat terus-menerus bersembunyi. Kakek juga tidak. Sementara itu, Darpati sudah mengetahui bahwa kita bukan Rambatan." Manggada mengangguk-angguk, namun tiba-tiba ia berdesis. "Darpati sama sekali tidak merasa heran melihat kita berkelahi di dekat pancuran itu. Agaknya ia memang sudah mengetahui bahwa kita memang bukan orang yang sama sekali tidak berdaya. Agaknya memang demikian. Ketika ia melindungi Winih dari niat Rambatan, ketika ia mengajaknya singgah di rumahnya, ia sengaja mencegah kita berbuat sesuatu. Jika kita berbuat sesuatu, maka kejantanannya akan menyusut di mata Winih." Sahut Laksono. Manggada termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Baiklah, kita tidak akan menyembunyikan diri untuk seterusnya. Kita akan pergi ke Banjar untuk menyalakan lampu nanti." "Kita tidak usah minta pertimbangan kakek. Kita justru akan mengatakan kepada kakek bahwa kita tidak mempunyai kesempatan untuk mengelakkan diri dari benturan kekerasan," berkata Laksono kemudian. Manggada mengangguk-angguk. Rasa-rasanya memang menjemukan untuk terus-menerus berpura-pura. Karena itu, maka keduanya memang tidak mengatakan kepada Kiai Gumroh bahwa Rambatan akan mengajak kawan-kawannya melontarkan dendam dan kemarahannya kepada mereka berdua. Tidak seperti yang dikatakan mereka kepada anak muda itu, maka Manggada dan Laksono justru dengan sengaja pergi ke Banjar Lama untuk menyalakan lampu minyak. Mereka sama sekali tidak merasa perlu lagi untuk menghindar, karena dengan demikian maka persoalan antara mereka dan Rambatan justru tidak akan segera dapat diselesaikan. Manggada dan Laksono kemudian sepakat jika mereka tidak melarikan diri, maka Rambatan dan kawan-kawannya tidak akan menakut-nakuti mereka lagi. Ternyata anak muda yang datang memberitahukan kepada mereka bahwa Rambatan dan kawan-kawannya akan datang itu tidak berbohong. Demikian lampu-lampu minyak di Banjar Lama itu menyala. Maka di halaman Banjar itu
telah menunggu beberapa orang anak muda yang dipimpin oleh Rambatan. Orang-orang yang mencegat Winih di bulak itu. Desis Manggada yang hanya didengar oleh Laksono. Laksono menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Rambatan benar-benar menjadi sakit hati. Agaknya ia ingin membangkitkan kepercayaan kawan-kawan yang telah menjadi pengikutnya itu. Jika mereka berhasil menghajar kita berdua, maka cacat nama Rambatan karena kekalahannya dari Terpati itu akan sedikit dipulihkan. Tetapi Laksono itu pun berkata, Tetapi aku tidak mau dikalahkan. Aku akan berbuat sebagaimana dilakukan oleh Terpati. Namun ketika keduanya turun dari tangga pendopo Banjar Lama, yang berdiri di paling depan bukan Rambatan, tetapi seorang yang sebelumnya belum pernah dilihat oleh Manggada dan Laksono. Hati-hati terhadap orang ini, bisik Manggada. Laksono mengangguk, tetapi ia justru langsung melangkah mendapatkan orang itu. Orang itu mengerutkan dahinya. Dengan tajamnya ia memandang Laksono yang kemudian berdiri di hadapannya. Seakan-akan tidak ada persoalan apapun. Laksono berkata, Selamat malam Kisanak, apakah kalian mempunyai keperluan? Siapa kau? Bertanya orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu. Aku adalah cucu Kiai Gumroh yang terbiasa merawat Banjar Lama ini. Bukankah Rambatan dan anak-anak muda Padukuhan ini mengetahuinya? Tetapi justru aku yang bertanya kepada Kisanak. Selama aku berada di sini, aku belum pernah bertemu dengan Kisanak. Persetan dengan kau, jawab orang itu. Aku tidak peduli apakah kau mengenal aku atau tidak. Tetapi di bulak itu, kalian telah menyakiti hatiku, hati kawan-kawanku. Jawab orang itu. Tetapi apa hubunganmu dengan persoalan yang pernah terjadi antara Terpati dan Rambatan? Jika Rambatan mendendam dan datang kepadamu untuk minta bantuanmu, maka sasaran dendamnya seharusnya adalah Terpati, bukan kami. Berkata Laksono. Tidak ada dendam, dan aku tidak peduli dengan Terpati. Aku datang membalas sakit hatiku dan sakit hati kawan-kawanku. Iya, tetapi kenapa kau dan kawan-kawanmu menjadi sakit hati kepada kami? Jangan berputar-putar. Berkatalah terus terang, Rambatan gagal mengganggu adikku Winih, tetapi ia tidak berani membalas dendam kepada Terpati. Sekarang ia datang kepadaku bersama kawan-kawannya, bahkan dengan kau yang asing bagi padukuhan ini. Laksono berkata lantang. Persetan semuanya itu. Aku tidak peduli apapun sebab dan alasannya. Bahkan seandainya tanpa alasan sekalipun, kami ingin memukuli kalian berdua sampai kalian berdua tidak dapat bangkit berdiri. Itu saja. Laksono menggeram, wajahnya menjadi panas. Dengan geram ia berkata, Kau kira kami akan menyerahkan diri kami untuk diperlakukan demikian? Hei, berapa kau diupah untuk berbuat demikian atasku oleh Rambatan? Setan kau, jawab orang itu dengan suara bergetar oleh kemarahan yang menghentak dadanya. Aku bukan orang upahan. Tentu kau orang upahan, jawab Laksono. Apapun wujud upahnya, mungkin bukan uang, mungkin kesempatan, mungkin pujian, atau mungkin kau ingin menjadi pahlawan dan dikagumi kawan-kawanmu. Cukup. Kau yang hanya dua orang itu akan berbuat apa Jika kalian mempersulit diri, maka nasib kalian akan semakin buruk. Lebih buruk lagi jika kami nanti datang ke rumahmu untuk mengambil adikmu itu. Karena itu, sebaiknya kalian dengar dan lakukan perintah kami. Melakukan perintahmu untuk memukuli diri sendiri? Bertanya Laksono. Satu pendapat yang bagus,
berkata orang yang tinggi kekurus-kurusan itu. Manggada dan Laksono termangu-mangu sejenak. Sambil tersenyum orang itu berkata, "Kami ingin melihat kalian berdua berkelahi. Kalian harus bersungguh-sungguh, sehingga salah seorang di antara kalian tidak dapat bangkit lagi. Nah, yang menang akan kami maafkan. Yang kalah akan mengalami nasib yang lebih buruk lagi." Tetapi Laksono tersenyum. Katanya, "Bagaimana jika kalian saja yang berkelahi? Yang menang akan aku maafkan." Wajah orang itu menjadi merah. Sambil berpaling kepada Rambatan, ia berkata, "Rambatan, aku sependapat dengan kau bahwa kedua-duanya harus mendapat pelajaran yang setimpal dengan kesombongannya. Mereka telah berpihak kepada orang yang dengan sengaja melawanmu. Nah, sekarang kau pantas memberikan hukuman kepada mereka." "Jangan menunggu lagi," berkata Rambatan. "Aku sudah tidak sabar." "Marilah," berkata orang yang kekurus-kurusan itu. "Kita sebagaimana aku katakan akan memukuli mereka sampai mereka tidak dapat bangkit lagi." Adalah tidak diduga sama sekali bahwa tiba-tiba saja Laksono justru telah meloncat menyerang orang yang kekurus-kurusan itu. Ia menganggap bahwa orang itu adalah orang yang paling diandalkan di antara sekelompok orang yang dipimpin oleh Rambatan itu. Serangan yang tiba-tiba itu sangat mengejutkan orang yang tinggi agak kekurus-kurusan itu. Karena itu, maka ia tidak sempat menghindar. Yang dapat dilakukan adalah berusaha melindungi dadanya yang menjadi sasaran serangan kaki Laksono dengan tangannya. Serangan Laksono demikian kerasnya didorong oleh segenap kekuatannya. Kakinya yang terjulur itu telah menghantam tangan orang yang kekurus-kurusan yang bersilang di dadanya. Demikian kerasnya serangan itu, sehingga dorongan kekuatannya yang menghentak pada tangan yang bersilang itu telah menekan dadanya pula. Orang itu pun telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan ia pun telah kehilangan keseimbangannya, sehingga terhuyung-huyung menimpa beberapa orang yang berdiri di belakangnya. Namun dengan demikian orang itu tidak jatuh terlentang di halaman banjar itu. Dengan sigapnya, orang itu segera memperbaiki keseimbangannya yang goyah. Sejenak kemudian, ia sudah berdiri tegak sambil mengumpat. Namun kemudian mulutnya harus menyeringai menahan sakit. Dadanya serasa menjadi sesak, sedangkan tulang-tulang iganya bagaikan menjadi retak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.